Ada seorang yang bertanya atau beberapa orang yang bertanya bahwa betul sih kita tahu bahwa merokok itu nggak sehat, ya kan? Lepas daripada berdosa tidak berdosa, kita nggak mau masuk di situ katanya gitu. Tetapi at least ini nggak sehat. Dokter menganjurkan untuk berhenti merokok, orang tua menganjurkan untuk berhenti merokok, istri-istri menganjurkan untuk berhenti merokok, dan suami yang tidak merokok lalu istrinya merokok, maka suaminya juga marah sama istrinya, ya kan? Orang tua mengingatkan anak-anak untuk berhenti merokok, dan anak-anak juga yang lihat orang tuanya sudah usia 70 tahun masih merokok, sudahlah Pak, berhenti merokok gitu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, secara kesehatan saja itu tidak baik. Lalu yang kedua, merokok itu sangat mengganggu, ya kan? Soal merokok asapnya kemana-mana, ya kan? Kita kecipratan air aja kita marah kok, ya kan? Dan kecipratan air cuma basah paling 1 jam, saudara-saudara, ya kan? Tetapi merokok, ya kan, bukan hanya basah, bukan hanya mengganggu, bukan hanya bisa buat batuk, tetapi bisa mengakibatkan kanker buat orang, saudara-saudara, ya kan? Dan di masa COVID seperti ini, bahkan ada yang berkata bahwa virus juga bisa berjalan bersama dengan asap rokok itu. Jadi beginilah saudara yang kasih dalam Tuhan, orang merokok itu sangat mengganggu saudara-saudara. Dan saudara mau tetap merokok ya silakan. Tetapi ada orang-orang yang bertanya bahwa dia ingin sekali berhenti merokok tetapi don't know how gitu, nggak tahu caranya. Nah, kita akan bahas dalam program Kamu Hebat hari ini, dalam program PHM yang bertanya tentang bagaimana berhenti merokok. Lihat Yesaya 55 ayat 2 dulu. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, ya kan? Jadi jelas di sini katakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, bukan sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang membangun, hanya untuk nikmat-nikmatnya kamu sendiri. Dan ini juga salah satunya bisa ditafsirkan dengan buang-buang uang percuma melalui rokok ini. Nah, ayat 1 Korintus 6 ayat 12, segala satu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jadi oke, kita gak usah berdebat ini berdosa atau tidak berdosa, ini salah di hadapan Tuhan atau tidak, karena semua orang seringkali punya aja jawabannya untuk membenarkan dirinya. Tapi gini aja, segala satu halal bagiku, anggaplah rokok itu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Berguna nggak hanya untuk gaya, hanya karena udah kebiasaan gitu, ya kan? Tetapi nggak ada gunanya, nggak ada nilai positifnya di balik merokok itu. Segala sesuatu anggaplah halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah, persoalannya, untuk sebagian orang rokok kelihatannya menyenangkan, tetapi tanpa disadari dia juga memperhamba diri orang tersebut, ya kan? Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Berarti tergantung kita. Kita hari ini seperti saya bilang, kita tidak membahas rokok itu dosa atau tidak. Masing-masing orang punya tanggapannya. Tetapi kita membahas ini berguna enggak? Ya kan? Yang kedua kita membahas ini membelenggu kita enggak gitu. Dan yang ketiga, ini membuat kita buang uang percuma enggak gitu, hanya untuk kesenangan-kesenangan sesaat yang akhirnya justru mengakibatkan begitu banyak penyakit, ya kan? Betul ada orang yang bilang, bapak saya merokok buktinya sampai usia 70 tahun masih sehat-sehat aja. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, orang kalau mau membenarkan diri selalu bisa membenarkan diri. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, semua dokter bilang tidak sehat, ya kan? Dalam lingkungan tertentu juga memang merokok itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Di kelompok tertentu memang orang-orang yang merokok semua, ya kan? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar untuk hal-hal yang lebih baik, lebih membangun, lebih berguna dalam kehidupan ini. Nah, jadi saya pelajari gini ya, setiap jemaat Tuhan, setiap komunitas dari Kamu Hebat, saya pelajari begini, dan saya tidak membuka ruang debat, karena kalau saudara masih mau tetap merokok, silahkan, ya kan, itu kan urusan saudara. Tapi kan saya membimbing orang yang memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, saya mau berhenti merokok. Nah, bagaimana, ya kan? Nah, itu sebabnya. Tapi kalau saudara masih mau tetap merokok, ya itu urusan saudara, ya kan? Kita tahu bahwa rokok akibatnya mengakibatkan kanker, bahkan begitu banyak penyakit akibat rokok, ya kan? Tetapi kalau saudara mau untuk berubah, ya kan, mau berhenti, firman Tuhan punya jalan keluarnya. Nah, saya pelajari gini, berbicara tentang merokok, ada beberapa jenis orang. Yang pertama, ada orang-orang yang memang tidak pernah merokok. Jadi bingung kenapa orang merokok ya, asap di mana-mana bikin batuk gitu. Buat dia aneh, orang merokok itu buat dia aneh. Nah, yang kedua, orang yang anti banget
dengan rokok. Dia bukan hanya tidak merokok, tapi dia anti banget gitu. Kalau lihat orang merokok, waduh, buat dia tuh, aduh, najis banget gitu, karena asapnya ganggu gitu. Lalu juga dia bingung, kenapa gitu kok seperti kayak bakar duit aja apa gitu. Buat dia anti banget dengan hal-hal yang sifatnya tentang rokok gitu. Dia bisa batuk-batuk gitu. Dia kalau lihat orang merokok, dia menjauh gitu, karena baunya juga dia nggak suka gitu ya kan. Nah yang ketiga, orang yang merokok dan tidak pernah mau berhenti merokok. Bahkan kadang-kadang dia cari ayat-ayat untuk membenarkan dirinya, ya kan? Ini buat dia it's okay gitu, karena merokok buat dia itu bagian dari kesenangan, dan Tuhan adalah Allah yang mau memberikan kesenangan pada anak-anak. Oh, orang seperti ini punya banyak ayat untuk membenarkan teorinya sendiri gitu. Dan yang keempat, orang yang merokok dan mau berhenti tapi tidak pernah mau mencoba. Ada orang, saya mau berhenti merokok nih gitu. Terus apa yang sudah kamu kerjakan untuk berhenti merokok ini? Ya enggak sih, ya mudah-mudahan saya doa ya ntar Tuhan cabut niat merokoknya. Jadi buat dia pokoknya nanti kalau Tuhan mau dia berhenti merokok, tiba-tiba dia udah gak kepengen merokok lagi gitu-gitu aja gitu kan. Nah yang kelima ya kan, orang yang merokok dan mau berhenti, berusaha namun tidak tahu caranya, sehingga selalu gagal lagi. Dan biasanya setelah 4-5 kali gagal, dia bilang, mungkin memang panggilan saya untuk tetap merokok. Nah ya kan, baru yang keenam, orang yang tadinya merokok sekarang sudah berhasil untuk melepaskannya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau bicara khusus buat orang-orang yang nomor kelima ini. Orang yang merokok, mau berhenti, berusaha namun tidak tahu caranya, selalu gagal. Buat saudara-saudara jangan kecewa, firman Tuhan punya jawabannya ya kan. Karena saya ulangi sekali lagi, ada 6 jenis orang. Yang pertama, orang yang tidak pernah merokok. Yang kedua, orang yang anti banget dengan hal-hal yang sifatnya rokok gitu. Buat dia najis banget, ganggu banget, dan sangat merusak banget gitu. Yang ketiga, orang yang merokok dan tidak pernah mau berhenti mencoba. Buat saudara, kita nggak berdebat, ya kan? Itu mau tetap merokok, ya silakan gitu. Tetapi itu tidak sehat, itu tidak baik gitu. Dan saya percaya itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu merusak diri saudara sendiri, ya kan? Lalu selanjutnya, yang keempat, orang yang merokok dan mau berhenti tapi tidak pernah mau mencoba, ya kan? Nah, mudah-mudahan hari ini sudah dengar firman Tuhan, Roh Kudus menggerakkan saudara, dan saudara mulai mau mencoba sesuai dengan firman Tuhan. Baru yang kelima, kepada kelompok ini saya sedang bicara, orang yang merokok dan mau berhenti, berusaha namun tidak tahu caranya sehingga selalu gagal. Hari ini, kalau saudara mau dengar-dengaran pada suara Roh Kudus akan memampukan saudara. Saudara akan mampu berhenti merokok dan tidak akan gagal lagi, karena Tuhan yang membela saudara. Haleluya. Dan yang keenam, orang yang tadinya merokok, puji Tuhan, sekarang sudah berhasil melepaskannya. Buat saudara, saya harus acungkan 2 jempol. Hebat. Dan pertahankan semangat ini untuk meninggalkan rokok dan tetap hidup di dalam kebenaran kasih Tuhan. Haleluya. Nah, saya pelajari ada pun cara sederhana dalam Kristus untuk kita bisa berhenti merokok. Yang pertama, sadari adalah kehendak Tuhan untuk kita bebas dari perhambaan. Jadi kita nggak bahas rokoknya dulu. Pada dasarnya Tuhan tidak mau kita diperhamba. Dan nikotin ini, kebiasaan merokok ini sudah memperhamba kita, sehingga kita mau berhenti udah nggak bisa, saudara. Nah, kita buktikan bahwa dalam Kristus kita mampu dimerdekakan, dan kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk bebas dan merdeka dari ikatan nikotin dan rokok ini. Jadi kita ngerti dulu, saya diperhamba nih. Saya diperhamba. Loh, main game juga diperhamba, saudara-saudara. Ada orang yang main game sebagai kenikmatan, it's okay. Tapi ada orang yang main game sudah diperhamba. Ada orang misalnya makan udah diperhamba, ya kan? Uang diperhamba. Apapun yang sifatnya sudah memperhamba kita itu jahat. Harus kita tolak. Ada orang yang nonton TV sudah seperti diperhamba. Ada orang yang main handphone itu sudah seperti diperhamba. Apapun yang namanya perhambaan, termasuk merokok, kita harus minta Tuhan membebaskan kita. Karena iblis mau memperhamba kita supaya kita nggak merdeka, kita nggak bebas, kita nggak bisa melakukan banyak hal-hal yang positif dalam kehidupan ini. Yang kedua, jadi sadar dulu. Sebelum kita tahu bahwa ini perhambaan, kita selalu akan mencari pembenaran diri, dan ujung-ujungnya tidak ada kelepasan dari ikatan merokok ini. Yang kedua, sadari dengan berhenti merokok, hidup kita lebih sehat, keuangan kita juga lebih teratur, dan hidup kita juga lebih nyaman karena udah bebas dari segala ikatan. Hidup kita lebih merdeka gitu ya kan. Kita lebih sehat, hidup kita lebih merdeka, lebih nyaman. Kita nggak ganggu privasi orang ya kan. Kita nggak harus akhirnya kalau di airport kita masuk ke ruang bunuh-membunuh.
sama-sama merokok, bunuh-membunuh gitu ya kan. Yang satu keluarin asapnya, yang satu keluarin asapnya. Ya kan buat saya ini kan ruang bunuh-membunuh, saudara. Karena bayangkan sudah beli rokok, udah awas, bisa terserang kanker, apa itu namanya, kemandulan, ya kan. Banyak hal. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa berhenti, sadar itu membuat kita jauh lebih sehat, ya kan? Dan yang menguntungkan siapa? Bukan pendeta, bukan gereja. Yang untung adalah hidup saudara sendiri. Ada banyak orang bilang, ngapain sih pendeta-pendeta ngupas tentang merokok, berhenti merokok, lalu merokok itu dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau hamba Tuhan ngomong begitu hanya karena sayang. Untungnya apa? Untungnya hamba Tuhan ngingetin itu apa? Ya kan? Kan kalau saudara berhenti merokok yang lebih sehat, saudara. Yang uangnya juga lebih teratur kan saudara. Ya kan? Yang hidupnya juga bisa jadi lebih berkat. Ya kan saudara. Ya kan? Dan tugas kita menguatkan iman saudara. Yang ketiga, ya kan? Cara sederhana dalam Kristus untuk kita bisa berhenti merokok, untuk sementara jauhkan diri dengan komunitas perokok. Selama kita masih terikat dengan komunitas perokok, kita terus akan punya this kind of desire, saudara. Jadi kita harus bebaskan diri. Kita harus kumpul pada kelompok-kelompok orang-orang yang anti merokok gitu. Sehingga apa yang terjadi? Kita bisa melihat rokok dari sudut yang lain gitu ya kan. Kalau kita masih ada di kelompok komunitas perokok, apa yang terjadi? Ikatan itu, spirit itu masih begitu kuat. Jadi untuk sementara jauhkan diri dengan komunitas perokok. Lalu yang keempat, ingatlah, berhenti merokok adalah prestasi yang membanggakan, membahagiakan, dan menguntungkan diri kita. Wah, saya senang dengan istilah itu. Ingatlah, berhenti merokok adalah prestasi yang membanggakan, membahagiakan, dan menguntungkan diri kita. Bukan orang lain, bukan orang tua kita. Betul, orang tua kita bahagia kalau lihat kita berhenti merokok. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang paling bahagia, yang paling bangga, dan yang paling untung adalah diri saudara sendiri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, motivasi ini harus saudara miliki. Jadi yang pertama, sadari dulu adalah kehendak Tuhan untuk kita bebas dari perhambaan. Jadi kalau kita mendekat pada Tuhan, kita panggil nama Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Yang kedua, sadari dengan berhenti merokok, hidup kita lebih sehat dan keuangan kita juga lebih teratur. Hidup kita juga bisa jadi lebih berkat buat banyak orang. Untuk sementara, jauhkan diri dengan komunitas perokok. Lalu yang keempat, ingatlah, berhenti merokok adalah prestasi yang membanggakan diri kita. Karena itu berjuanglah dan mulailah. Kalau hari ini saudara menyaksikan program ini, yang saudara berkata, saya seorang perokok dan ingin berhenti merokok, buang rokok saudara. Kalau masih ada 2 slop, 3 slop, buang semua, bakar dalam nama Yesus. Dan bilang, mulai hari ini saya mau berhenti merokok. Karena berhenti merokok buat saya adalah prestasi yang membanggakan, yang membahagiakan, dan menguntungkan diri saya sendiri. Lalu yang kelima, hindari celah-celah serangan merokok yang begitu kuat. Misalnya, ya kan, setelah makan, menjelang tidur, kalau lagi stres atau lagi ngerjakan sesuatu. Nah, tutup celah-celah itu. Di saat-saat seperti itu nggak boleh ada rokok. Bahkan kalau perlu ada orang di sekitar saudara untuk saudara ajak ngobrol, untuk menenangkan diri saudara supaya tidak terikat. Dan orang-orang yang tidak suka merokok atau anti merokok yang harus ada di dekat saudara. Atau mungkin ada permen penggantinya, whatever, ya kan. Tapi yang pasti celah-celah untuk biasanya serangan merokok begitu kuat harus sudah tutup. Putar lagu-lagu rohani, ikut menyembah Tuhan, sehingga desire itu makin lama makin terlepas. Awalnya keras, awalnya susah, tapi makin sudah maju, makin berkurang ikatan itu. Lalu yang keenam, aktifkan diri dengan hal-hal yang membangun, ya kan? Jadi isi waktu-waktu di mana serangan merokok begitu kuat, disitulah saudara lakukan hal-hal yang membangun. Karena kita bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Jadi yang Tuhan mau, hidup kita berguna, hidup kita membangun. Saudaraku, saya mengerti ini memang susah, gak segampang saya bicara. Karena itu ikatan itu begitu kuat. Dan ikatan itu mulai dari daging, roh, sampai ikatan jiwa, nikotin itu. Jadi karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, engkau bisa kalau engkau hanya bergantung pada Yesus. Saudaraku, sebuah prestasi besar kalau saudara bisa berhenti merokok. Dan sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara-saudara yang sudah berhenti merokok, 2 jempol buat saudara, pertahankan untuk tetap berhenti merokok. Dan buat setiap saudara yang sedang mau berjuang, ingat, doa saya menyertai. Dan ingat, saudara pasti bisa. Saudara anak Tuhan Yesus, buang semua rokok saudara dan bilang, mulai hari ini saya mau smoke free living. Secara khusus saya mau berdoa sekarang. Bapa yang ambil keputusan untuk smoke free living, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan, mereka dikuatkan. Dan mereka hari ini berani membuang rokok-rokok mereka. Dan mereka hidup baru
dengan anugerah kasih karunia kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami mau hidup kami lebih sehat, kami mau hidup kami lebih teratur, kami mau hidup kami lebih jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus, Roh Tuhan memampukan kami, sehingga kami lebih daripada orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa saya, saudara yang masih terikat dengan rokok dan ada kerinduan untuk meninggalkan rokok itu, Roh Kudus memampukan saudara, sehingga tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus, kita jaga kesuciannya tetap untuk melayani Dia dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita. Tetap semangat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sampai berjumpa Senin yang akan datang dalam program PHM Kamu Hebat.